Baik, kita langsung saja ya. Sudah nampak di layar monitor kalian untuk materi saya yaitu Sudah, naive Bu. Bayes classifier. Sudah ya. Ya, jadi untuk minggu kedua ini materi sistem cerdas yaitu pokok bahasannya adalah ketidakpastian ya. Jadi di ketidakpastian itu nanti kita akan belajar dua metode, yaitu yang pertama adalah naive Bayes classifier dan perceiver. Semoga waktunya cukup ya, karena memang banyak sekali ya metode-metode yang akan saya sampaikan begitu ya. Tapi kalau misalkan nggak cukup ya saya harap kalian belajar sendiri ya. Contoh-contohnya teorinya juga sudah banyak diterapkan di skripsi atau tugas akhir dari kakak tingkat kalian begitu. Sedemikian sehingga kalian bisa belajar sendiri, nggak harus dari skripsi juga ya, bisa juga dari berbagai macam sumber di internet atau mungkin dari YouTube, dari manapun begitu. Nanti kalau memang butuh diskusi yang lebih mendalam, kita akan membuat janjian lagi begitu ya untuk mendiskusikannya. Ya, saya mulai dengan naive Bayes classifier. Jadi mungkin pernah mendengar metode ini atau pernah membaca begitu, atau baru hari ini begitu mendengarnya. Pernah, Bu. Pernah. Apa di mana? Membaca artikel ilmiah atau dari mana? Sempat belajar di studi independen. Ini ya MBKM ya. Ya, Bu. Oke, jadi pernah mendapatkan materi mengenai naive Bayes classifier. Oke, jadi mungkin pernah kuliah. Kalian masih ada kuliah metode statistik atau enggak ya? Atau sudah ini ya, redesign itu sudah enggak ada atau gimana? Masih ada, Bu, semester ini, Bu. Oh, masih ada ya? Oh ya, sudah. Oke, mungkin di kuliah metode statistik kalian pernah mendengar teorema Bayes begitu? Belum, Bu, karena kemarin baru kontrak minggu pertama. Oh, berarti minggu ini? Sorry, semester ini? Iya, Bu, semester ini. Oh, semester ini ya. Semester 6 ya. Saya pikir semester 4. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke, jadi ini kaitannya dengan teorema Bayes ya, yang seharusnya kalian peroleh lebih dulu di metode statistik ya, tapi ya enggak apa-apa. Oke, jadi berangkat dari teorema Bayes. Jadi teorema Bayes itu adalah sebuah teorema salah satu ya di dalam metode statistik begitu ya, yang yang mencari atau mencoba untuk mendeskripsikan atau menentukan probabilitas dari sebuah kejadian bersyarat begitu ya. Jadi sebuah kejadian itu muncul karena ada kejadian yang lain yang muncul dan mempengaruhi kejadian tersebut begitu. Kita tak bulat didik ya. Jadi begini loh, contoh misalkan hujan begitu, misalkan kejadian hujan gitu ya, hujan itu akan turun jika saat ini sedang mendung begitu, atau awannya jenis awan tertentu begitu yang muncul hari ini begitu ya, atau mungkin hujan tersebut muncul jika atau turun jika ada angin apa gitu. Jadi ada sebuah syarat tertentu begitu. Nah, berapakah probabilitas hari ini hujan atau besok hujan begitu ya, berdasarkan syarat-syarat atau parameter yang mempengaruhi terjadinya hujan itu ditentukan oleh teorema Bayes. Jadi probabilitas sebuah kejadian yang tergantung dari parameter yang mempengaruhi kejadian tersebut muncul atau tidak. Secara sederhananya seperti itu untuk teorema Bayes.
Nah, berangkat dari teorema Bayes, metode naive Bayes atau naive Bayes classifier. Jadi dari namanya ini ya, namanya naive Bayes classifier ini berarti artinya teorema Bayes diimplementasikan untuk metode atau digunakan sebagai mesin klasifikasi. Nah, kenapa kok ada kata-kata naif begitu ya mungkin ya. Nanti kita bahas kenapa kok ada naifnya begitu. Tapi itu nanti kita pending dulu. Oke, jadi untuk naive Bayes classifier ini juga sudah banyak digunakan oleh kakak tingkat kalian ya. Kalau kalian mungkin baca skripsi atau mungkin baca beberapa jurnal, karena memang penerapannya mudah begitu ya, cukup sederhana begitu ya, tidaklah membutuhkan perhitungan yang rumit atau mungkin sebuah perhitungan berulang, tidaklah seperti itu. Jadi cukup menghitung probabilitas dari sebentar ya. Masih ada yang masuk aja ya Nan ini ya, belum semua ya. Ada berapa orang sih kita ini? 20 sekian ya sudah ya kayaknya ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau kalian mungkin ya sudah membaca jurnal atau mungkin buku tugas akhir dari kakak tingkat kalian yang menggunakan naive Bayes sebagai mesin klasifikasi, itu ya karena penerapannya memang mudah begitu ya. Jadi mudah diimplementasikan karena memang tidak membutuhkan tahapan yang panjang begitu ya. Jadi cukup menghitung atau menentukan probabilitas dari parameter yang mempengaruhi sebuah kejadian seperti itu. Jadi artinya di sini bahwa untuk metode naive Bayes ini memerlukan data tentunya ya. Jadi sejumlah data begitu, data yang dilengkapi dengan label tentunya ya. Jadi atau kalau misalkan dalam bahasa ini ya apa software begitu ya. Jadi dilengkapi dengan sebuah output begitu ya. Jadi ada pasangan input output seperti itu. Jadi ini termasuk dalam metode klasifikasi supervised begitu ya. Jadi ada sebuah ngarah yang disebut sebagai label atau target seperti itu. Jadi bukanlah metode klasifikasi yang dibiarkan sendiri mencari polanya, tetapi ini adalah metode klasifikasi yang terarah gitu ya, dibimbing atau terarah begitu, di mana pengarahnya adalah target yang disediakan atau yang kita sediakan sebagai data latih begitu. Jadi metode naive Bayes ini tentu kita perlu menyiapkan sejumlah data latih yang lengkap antara parameter yang mempengaruhi objek dengan targetnya atau labelnya begitu. Oke, mungkin langsung saja ya kita masuk ke teorema Bayes begitu. Ini contoh-contoh kasus prediksi hujan yang tadi Bu Enda sampaikan begitu ya, terkait dengan teorema Bayesnya begitu ya, bahwa probabilitas munculnya sebuah kejadian itu memiliki parameter yang mempengaruhi kejadian tersebut begitu. Jadi seberapakah probabilitas dari parameter tersebut muncul akan mempengaruhi terjadinya hujan itu menjadi ini ya apa pertimbangan begitu. Apakah terjadi hujan atau tidak pada saat ini atau mungkin besok begitu atau mungkin pada hari-hari tertentu. Masih ada yang mau masuk ya?
Oke, saya lanjut. Ya, tadi juga saya sudah sampaikan bahwa naive Bayes classifier itu berangkat dari teorema Bayes. Dan juga tadi saya sampaikan bahwa teorema Bayes itu adalah sebuah teorema yang mencoba untuk mendeskripsikan probabilitas sebuah kejadian di mana kejadian tersebut dipengaruhi oleh kejadian lain begitu ya. Di mana kejadian yang mempengaruhi sebuah kejadian, misalkan ini sama-sama kejadian ya, jadi bingung ya. Misalkan begini, sebuah kejadian A dipengaruhi oleh PQR begitu. Maka probabilitas kejadian A, berapakah probabilitas kejadian A jika kejadian PQR ada atau muncul atau memiliki kemungkinan muncul pada saat itu begitu. Itu adalah dasar daripada teorema Bayes. Nah, secara matematis ya, secara matematis bisa kita nyatakan seperti ini ya. Jadi ini misalkan H ini adalah munculnya sebuah kejadian begitu, sementara E ini adalah parameter yang mempengaruhi kejadian H. Ini artinya berarti kejadian H itu dipengaruhi oleh satu parameter, yaitu E. Nah, parameter yang mempengaruhi kejadian H itu tidak selalu satu, bisa lebih dari satu. Ini kan masih teorema Bayesnya, masih dasarnya ya. Mungkin hanya satu parameter saja yang mempengaruhi sebuah kejadian H, tetapi faktanya tidak begitu. Kalau kita terapkan tentu sebuah kejadian akan dipengaruhi oleh banyak parameter gitu. Nah, kita mulai dari satu parameter saja dulu ya. Jadi sebuah kejadian H, probabilitas munculnya kejadian H dengan syarat adanya kejadian E begitu. Itu dipengaruhi oleh berapakah probabilitas kejadian E yang dapat memunculkan kejadian H. Bingung nggak ya begitu itu ya? Menurut kalian bagaimana? Atau begini loh ya, hujan itu dipengaruhi apakah hari ini hujan hari ini dipengaruhi apakah berawan atau tidak. Sementara awan itu kan macam-macam ya. Kalian ketahui awan itu ada macam-macam jenisnya apa? Kalau waktu saya sekolah dulu ada di jenjang mungkin SMU ya, seingat saya loh ya. Ada awan cumulus, awan apa saja sih? Saya mungkin lupa, kalian yang lebih ingat begitu. Kalau awan, jenis-jenis awan itu apa? Awan apa saja jenis-jenis awan itu? Halo? Ada Sembarang banyak. sebutkan saja apa contoh-contoh jenis awan. Awan apa saja? Ada awan stratus. Iya, awan cumulus, cumulonimbus. Cumulus nimbus ya kan seperti itu ya. Lah Ya. misalnya ya kan. Yang menyebabkan hujan itu adalah awan cumulus misalkan. Ini ambil satu sajalah awan cumulus begitu. Jadi E itu adalah munculnya awan cumulus pada saat itu begitu loh ya. Jadi awan yang mempengaruhi kejadian hujan, tidak hanya sembarang awan begitu loh. Jadi awan yang mempengaruhi kejadian hujan, maksudnya di sini adalah awan cumulus. Kalau misalkan awan cumulus, saya juga nggak tahu awan yang mempengaruhi kejadian hujan. Mungkin stratus atau apa gitu ya. Jadi di sini probabilitas hujan hari ini yang di mana kejadian hujan itu dipengaruhi oleh munculnya awan begitu. Itu tergantung dari probabilitas awan tersebut memanglah menghasilkan atau menyebabkan hujan. Begitu loh. Jadi nggak awan sembarangan, maksudnya begitu. Jadi awan tersebut muncul, probabilitas munculnya awan tersebut, tapi awan tersebut itu adalah awan yang menyebabkan hujan. Itu maksudnya ini. Jadi perbedaan antara PHE dengan PEH itu ya. Cukup jelas ya? Atau kalau mungkin kurang jelas ya nanti direnungkan kembali begitu. Dikali dengan probabilitas hujan hari ini. Jadi berapakah probabilitas terjadinya hujan pada hari ini. Ini tergantung dari apakah sekarang memang musimnya lagi musim hujan apa enggak begitu kan ya ini. Jadi ini probabilitas hujan hari ini tidak dipengaruhi oleh apapun begitu. Ya, jadi independen di sini. Kemudian di sini adalah probabilitas munculnya awan secara independen pada hari ini.
Ini adalah teorema Bayes yang mungkin nanti kalian akan pelajari di metode statistik ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? PHE disebut sebagai probabilitas posterior bersyarat. Ini mungkin istilah-istilahnya saja ya. Sementara PA disebut probabilitas sebuah evidence E terjadi akan mempengaruhi sebuah hipotesis H. Sementara pH adalah probabilitas awal atau priori dan PE adalah probabilitas awal atau priori. Jadi artinya ini adalah probabilitas munculnya hujan begitu ya, tanpa memandang adanya evidence apapun atau tanpa memandang adanya parameter yang mempengaruhinya. Pokoknya yang penting adalah hari ini hujan apa enggak begitu, berapakah probabilitasnya begitu. Ini juga begitu, probabilitas munculnya evident atau adanya awan, begitu tanpa berpikir atau tanpa mengkaitkannya akan terjadi hujan atau tidak. Itu disebut sebagai probabilitas awal atau priori. Oke, berangkat dari teorema Bayes. Teori Bayesnya seperti itu. Ini contohnya ya, contohnya saja. Misalkan ini tadi saya beri contoh awan ya, ini ada contoh misalkan parameter yang mempengaruhi hujan adalah mendung begitu, ini sama saja ya. Oke, tapi yang penting adalah ini ya, bahwa parameter yang mempengaruhi sebuah kejadian itu tidak hanya satu lah, tadi kan saya sebutkan begitu ya, bisa lebih dari satu. Nah kalau lebih dari satu bagaimana cara menuliskannya? Jadi cara menuliskannya seperti ini. Jadi probabilitas terjadinya sebuah kejadian begitu ya, yang mana dipengaruhi oleh sekian parameter. Kalau dalam hal ini berarti ada 3 parameter yang mempengaruhinya, begitu. Jadi menulisnya seperti ini, E1, E2, kalau 3 parameter ya. Kalau 10 parameter ya ditulis, kalau matematikanya ya ditulis secara keseluruhan begitu ya. Oleh karena itu mungkin kalian kalau membaca jurnal atau kalau jurnal biasanya dirangkum jadi satu simbol begitu ya. Jadi parameter yang begitu banyak misalkan sampai 10 atau 12 atau 20 parameter jadikan satu simbol tersendiri begitu ya. Atau kalau di buku tugas akhir itu ada juga itu anak bimbingannya menulis sepanjang itu jadi panjang ditulis lengkap begitu. Ya, jadi formulanya juga sama seperti formula dari teorema Bayesnya begitu ya. Masih ada aja yang ini ya, barusan masuk ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin kita bisa memahami dengan contoh ya, contoh ini ya. Jadi probabilitas terjadinya hujan itu dipengaruhi oleh 3 parameter yaitu mendung, suhu, kemudian angin pada saat itu begitu ya. Probabilitas hujan yang dipengaruhi oleh 3 parameter itu dapat kita tuliskan atau memenuhi rumus seperti naive Bayes atau teorema Bayes ya. Bentar ya. Ya sebentar. Oke, baik. Cukup jelas suara saya? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Tenang saja ya, mungkin kalian masih belum jelas, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Oke.
kembali lagi ke ini ya, materi kita tadi ya, di mana sebuah kejadian dipengaruhi lebih dari satu parameter begitu ya. Yaitu kalau ini bentuk umumnya gitu E1 parameter E1, E2, E3 begitu ya. Ini kan mengikuti teorema Bayes itu tadi ya. Jadi probabilitas munculnya parameter yang mempengaruhi kasus pada saat itu begitu ya, dimana probabilitas munculnya parameter yang mempengaruhi kasus pada saat itu kita bisa uraikan menjadi seperti ini ya. Ini juga dari teorema Bayes. Mungkin nanti kalau di metode statistik ada turunannya ya, turunan rumusnya begitu ya. Kenapa kok bisa turunannya itu di breakdown ini ya. Jadi probabilitas munculnya parameter yang mempengaruhi H, parameter 1 yang mempengaruhi H dikali dengan probabilitas munculnya parameter 2 dikali dengan H, jadi diurai seperti itu. Jadi PE1, E2, E3 H itu kita bisa tuliskan sebagai PE1H dikali PE2H dikali PE3H. Seperti itu. Jadi ini kita bisa tuliskan seperti ini. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini contohnya probabilitas hujan jika ada 3 parameter yang mempengaruhinya, mendung, suhu, dan adanya angin begitu ya. Maka dapat kita tuliskan sebagai probabilitas munculnya mendung yang menyebabkan hujan dikali dengan probabilitas suhu yang menyebabkan hujan dan probabilitas angin yang menyebabkan hujan dikali dengan probabilitas hujan tanpa memandang parameter yang lain pada saat ini begitu, dan probabilitas munculnya parameter mendung, suhu, dan angin tanpa mempengaruhi hujan atau tanpa memandang menyebabkan hujan atau tidak. Oke, nah ini masih di teorema Bayesnya. Oke, bagaimana penggunaan Bayes ini untuk klasifikasi? Nah, tadi Bu Enda juga sudah sampaikan gitu ya, untuk penggunaan metode Naive Bayes sebagai mesin klasifikasi, kita harus menyiapkan sejumlah data begitu ya. Yang dilengkapi dengan label begitu ya tadi ya, label kelas begitu ya, label kelas atau mungkin target, disebut sebagai target juga bisa begitu ya. Oke, ini kalau masalah penyimpulan saja ya, misalkan kita punya sejumlah data begitu ya, di mana data tersebut dipengaruhi oleh sejumlah parameter begitu, atau dalam hal ini ada X begitu. Kemudian misalkan label kelasnya Y ya, tinggal kita sesuaikan saja gitu ya. Ada berapa label kelas di situ. Atau munculnya sebuah kejadian di situ ada berapa begitu. Disesuaikan saja, untuk ini masalah penyimpulan saja ya. Oke, ya, ini juga sama ya, cuman simbolnya saja ya yang berbeda ya. Tadi pakai HE kan begitu ya, ini pakai YX begitu ya. Jadi ini adalah label kelas atau targetnya begitu ya. Kemudian inilah parameter yang mempengaruhi kelas tersebut begitu, bisa banyak kan begitu ya, ada X1, X2 dan sekian begitu sampai sekian begitu ya. Nah, ini tadi yang perkalian tadi itu loh ya, PE ini tadi loh. PE1H dikali PE2H dikali PE3H itu bisa kita tulis dengan simbol matematika pi begitu ya. Jadi PI 1 sampai Q begitu. Jadi menuliskan simbol matematikanya seperti ini. Jadi nggak perlu panjang gitu ya. Jadi perkalian itu bisa kita persingkat simbolnya dengan pi begitu. Jadi sampai Q gitu. Jadi ini adalah rumus yang sama dengan yang tadi ya, contoh 3 parameter tadi ya. Nah ini. Cuman itu tadi kan lebih umum. Jadi I-nya 1 sampai Q
lagi begitu, jadi lebih umum. Oke, ini masalah penyimbulan saja. Oke, kemudian nanti kita akan bisa melihat ya bahwa probabilitas, misalkan ada 2 kelas begitu ya, kelas 1, kelas 2, atau Y1, Y2 begitu ya. Maka baik probabilitas Y1 maupun probabilitas Y2 tentu akan dipengaruhi seluruh parameter begitu ya. Nah, kalau kita lihat bagian ini ya, bagian penyebutnya itu yaitu PX itu akan sama untuk seluruh kelas. Jadi PY1 kan juga akan memiliki formula yang sama, yaitu penyebutnya yaitu PX begitu ya. Jadi maka nilai PX ini akan selalu tetap sedemikian sehingga tidak perlu nanti dibandingkan begitu ya. Jadi kita anggap sebagai sebuah konstanta saja begitu. Oke, saya rasa ini nanti saja ya. Nah, ini untuk bagaimana menangani data yang jadi ada macam-macam bentuk atau tipe data ya. Data-data numerik atau mungkin data-data numerik begitu ya, data kualitatif begitu ya. Jadi kalau memang data kualitatif tentunya akan memudahkan begitu ya dalam perhitungan probabilitasnya. Contoh misalkan ada jenis fitur penutup kulit untuk binatang tertentu, ada yang berbulu, rambut, dan jangkang begitu. Mungkin jenis kelamin ada pria dan wanita begitu. Ini tipe data yang kategorikal, non numerik ya. Kalau non numerik mencari probabilitasnya saya rasa tidak ada masalah begitu ya. Tapi kalau numerik bagaimana begitu. Nah, kalau numerik mencari probabilitasnya mengikuti formula ini ya. Jadi ada sebuah distribusi Gaussian yang digunakan untuk merepresentasikan probabilitas sebuah parameter yang berwujud numerik begitu ya. Jadi seper akar 2pi begitu ini sigma ini standar deviasi begitu ya. Eksponen dari ini adalah data numeriknya begitu ya. Ini adalah rata-rata begitu ya, rata-ratanya, mu rata-ratanya. Kemudian ini adalah standar deviasi. Standar deviasi. Jadi artinya probabilitas dari sebuah data yang numerik itu tergantung dari rata-rata dan standar deviasi keseluruhan sampel yang digunakan. Mungkin kita bisa mencoba begitu ya, menggunakan metode naive Bayes untuk mengklasifikasi. Ini ada contohnya mengklasifikasi hewan menjadi 2 kelas begitu, yaitu kelas reptil dan kelas mamalia. Artinya Y-nya itu tadi ada 2 di sini ya. Y1-nya itu adalah reptil, Y2-nya mamalia. Atau langsung saja ya, P reptil. Berapakah probabilitas reptil dengan keseluruhan parameter yang mempengaruhinya. Jadi sebuah hewan dikategorikan reptil itu parameternya apa sih? Kalau di sini contohnya parameternya apa? Hewan dikategorikan reptil atau mamalia, ada berapa parameter yang digunakan di sini? Ada 3 ya, yaitu penutup kulit, melahirkan atau tidak, dan beratnya. Kalian jangan protes untuk data ini ya, apa gitu aja Bu Yonda, ini namanya contoh. Contoh, kalau kita lihat dari data di sini ya, data yang digunakan itu berarti di sini kita akan mencoba untuk mengklasifikasi data begitu ya, atau objek begitu ya, menjadi 2 kelas, yaitu reptil dan mamalia, di mana baik kelas reptil atau mamalia itu dipengaruhi oleh 3 parameter, yaitu penutup kulit, melahirkan iya atau tidak begitu, dan beratnya berapa gitu ya. Kalau ini cuma nama hewan saja ya, nama hewannya nggak harus ada nama hewannya begitu ya, seperti itu.
Oke, permasalahannya adalah seperti itu, atau data yang kita miliki adalah seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan rumusnya yang tadi, itu berarti Y-nya begitu ya, kelasnya begitu, ada 2 begitu ya, yaitu reptil dan mamalia. Artinya kalau ada sebuah data baru yang ingin diprediksi dia masuk kelas apa, berarti kita perlu menghitung berapakah probabilitas objek atau hewan tersebut masuk kelas reptil dan berapakah probabilitas objek atau hewan tersebut masuk kelas mamalia. Artinya kita perlu menghitung probabilitas reptil dengan 3 parameter tadi. Parameternya tadi apa? Penutup kulit, melahirkan, sama berat, kan begitu ya. Jadi artinya ini adalah reptil, ya kan? P reptil di mana X-nya itu ada X1, X2, X3 lah. X1-nya tadi itu apa? Menutup kulit, melahirkan, dan apa tadi itu? Berat ya, seperti itu ya. Kemudian kita juga perlu menentukan berapakah probabilitas di mamalia begitu. Seperti itu. Artinya kedua kelas yang mungkin terjadi, kan nggak ada kelas yang lain toh, ada kelas yang lain tah? Coba lihat, nggak ada kan ya? Kalau dari data kan cuma ada 2 kelas itu saja, kan begitu. Jadi keseluruhan kelas yang mungkin itu perlu dihitung berapakah probabilitasnya. Nah, bagaimana menentukan sebuah objek itu masuk dalam kelas reptil atau kelas mamalia? Kalau dalam hal ini loh ya. Maka keputusannya itu berdasarkan pada nilai probabilitas tertinggi. Jadi setelah nanti sebuah objek dihitung begitu ya, atau ditentukan probabilitasnya di kelas reptil atau probabilitasnya di kelas mamalia, maka akan dibandingkan berapakah probabilitas di kelas reptil dengan kelas mamalia. Mana yang lebih besar? Kalau misalkan yang lebih besar kelas reptil, maka objek atau hewan tersebut dikategorikan atau diprediksi sebagai kelas reptil. Dan sebaliknya, jika probabilitas di kelas mamalia lebih tinggi dibandingkan dengan kelas reptil, maka objek atau hewan tersebut dimasukkan atau diprediksi sebagai kelas mamalia. Nah, itu seperti itu ya, kinerja atau bagaimana naive Bayes bekerja begitu, atau menentukan atau mengklasifikasi sebuah objek. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jangan bertanya bagaimana caranya dulu loh ya. Maksud saya dari apa yang sudah saya jelaskan itu ada pertanyaan atau tapi mekanismenya bagaimana menentukan probabilitas objek tersebut masuk ke reptil atau mamalia belum sampai ke sana. Atau kita lanjutkan saja ya. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan untuk data sendiri ada pertanyaan dengan data atau saya aja yang bertanya. Ini berarti ada berapa data? Ini disebut sebagai data latih ya. Jadi, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa NBC atau Naive Bayes Classifier adalah salah satu metode klasifikasi supervised learning ya. Supervised itu artinya bahwa metode klasifikasi itu terarah, terbimbing oleh target atau kelas begitu ya. Jadi di sini ada target atau kelasnya begitu. Apa ada yang nggak ada kelasnya Bu? Kalau di data ada. Ada yang mesin klasifikasi tanpa kelas begitu. Bagaimana mekanismenya begitu. Ya nanti kita bicara untuk yang unsupervised. Ini yang supervised. Oke, kembali lagi ke sini. Dari data ini kita bisa melihat ada berapa data begitu dari dataset ini. Ada berapa objek begitu. 10, Bu. 10. Jadi ada ular, tikus, kambing. Ini nama nggak penting juga ya sebenarnya ya. Bisa juga diberi nomor juga boleh ya. 1. Data pertama kan berarti di sini ya. Data pertama, data kedua, data ketiga dan seterusnya. Berarti di sini kita memiliki 10 data. Ya. Penting loh ya ini untuk mengerti kita punya berapa data gitu. Ini kita berarti memiliki 10 data. Dengan 3 parameter. Begitu ya. Parameternya apa? Penutup kulit, melahirkan, dan berat begitu. 3 parameter. Jadi ada 10 data, 3 parameter, 2 kelas. Kelasnya apa? Reptil dan mamalia. Atau 2 target juga boleh. Begitu. Ini adalah data latihnya.
Nah, data latih ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan probabilitas sebuah objek baru. Objek baru itu apa? Ya ini. Jadi ada sebuah objek, ini beri nama hewannya apa ini? Berupa hewan musang begitu ya. Yang harus ada namanya juga sih sebenarnya. Yang penting ada parameternya aja cukup ya begitu ya. Ada sebuah objek lain begitu ya yang ingin ditentukan begitu ya atau ingin diklasifikasi masuk dalam kelas apa. Jika penutup kulitnya adalah rambut, melahirkannya iya dan beratnya 15. Lah dimasukkan dalam kelas mana begitu. Menggunakan metode Naive Bayes. Oke, tadi Bu Enda sudah sampaikan bahwa untuk memprediksi atau mengklasifikasi ya, dengan menggunakan metode Naive Bayes perlu dihitung probabilitas objek tersebut pada seluruh kelas yang mungkin. Di mana seluruh kelas yang mungkin kan cuma 2, reptil dan mamalia. Artinya kita perlu menghitung apakah probabilitas objek tersebut masuk kelas reptil dengan 3 parameter, penutup kulit melahirkan iya atau tidak dan berat, dan berapakah probabilitas hewan tersebut atau objek tersebut masuk mamalia. Kemudian baru kita nanti akan membandingkan mana probabilitas tertingginya, maka keputusan akhirnya adalah kelas di mana probabilitas paling tinggi, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita gunakan rumusnya awal tadi itu, berarti nanti kita gunakan ini ya. Nah ini. Jadi kita bisa langsung menggantinya ini ya. Jadi P reptil begitu ya. Ini garis gak begitu ya. Apa tadi penutup kulit begitu ya. Kalau ini kan cuma satu ya. Satu parameter ya. Kalau lebih dari satu parameter ya dikomai kan begitu ya caranya ya. Kayak tadi itu ya. Ini kan cara penulisannya ya. Nah seperti ini kan ya. Jadi probabilitas reptil jika parameternya adalah penutup kulit, koma, melahirkan, koma, berat. Kan begitu ya, seperti itu. Sama dengan kan begitu. Probabilitas penutup kulit, ya kan? Halo? Saya pelan-pelan ya. Jadi probabilitas, yang pertama kan penutup kulit tadi ya. Jadi probabilitas penutup kulit, ya kan, yang termasuk dalam kelas. Saya tadi reptil dulu ya, hanya reptil dulu ya. Iya, Kalau Bu. nggak ngerti saya ulangi lagi, saya akan mengulanginya berkali-kali. Jadi hanya ini kita ganti reptil. Sementara reptil dulu. Mamalia apa enggak Bu? Iya, tapi ya reptil dulu kita ya. Mamalia nanti gitu. Jadi probabilitas reptil dengan 3 parameternya begitu ya. Penutup kulit, koma, melahirkan, koma, berat kan begitu ya. Itu sama dengan probabilitas penutup kulit yang reptil kan begitu ini ya. Karena kan hanya tadi reptil ya. Dikali dengan probabilitas melahirkan yang reptil dikali dengan probabilitas berat yang reptil ya kan dikali dengan probabilitas reptil kan begitu ya tanpa memandang parameter yang lain kan begitu ya per probabilitas ini apa penutup kulit probabilitas parameternya ini ya maksudnya begitu seperti itu. Jadi ini tidak kenapa ini nggak perlu diurai Bu? Karena untuk kelas yang lain akan memiliki formula yang seperti ini juga. Jadi artinya kita tidak perlulah mengurai wong ya sama kan nanti kita tinggal coret saja atau diganti sebuah konstanta tertentu. Begitu. Oke, itu yang reptil ya. Yang mamalia gimana ya sama juga begitu. Sama juga. Jadi probabilitas mamalia tergantung dari 3 parameter tersebut sama dengan probabilitas penutup kulit jika mamalia dikali probabilitas melahirkan jika mamalia dan seterusnya seperti itu. Oke, dikali dengan probabilitas mamalia tanpa memandang parameter yang lain. Nah, seperti itu. Kalian boleh catat ya dari apa yang kata-kata saya ya, saya nggak mencatat, boleh nyatat sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa membuat tabel untuk memudahkan begitu ya. Membuat tabel seperti ini untuk memudahkan. Apa harus Bunda? Harus juga. Hanya untuk memudahkan saja. Jadi di sini kan ada 3 parameter begitu ya, yaitu penutup kulit, melahirkan, kemudian berat begitu ya. Kemudian kelasnya ada 2 ya, mamalia dan reptil. Nah, kita rekap gitu untuk memudahkan begitu ya.
Oke, penutup kulit itu ada berapa kategori ya penutup kulit itu? Ada sisik, bulu, rambut, cangkang begitu ya. Ya, itu semua kita rekap begitu. Jadi penutup kulit yang sisik pada kelas mamalia itu berapa? Penutup kulit yang sisik pada kelas mamalia ada nggak? Kalau 0 berarti nggak ada. Penutup kulit yang sisik, ini sisik kan ya, data pertama, data kedua. Hanya data pertama, data kedua aja ya berarti ya. Itu yang mamalia ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, berarti 0. Gitu. Jadi kita isi 0. Kemudian penutup kulit yang bulu di kelas mamalia ada. Ada pendak, ada 1. Coba kita cek. Penutup kulit yang bulu di kelas mamalia. Yang bulu itu cuma 1 data aja dan pas kebetulan di kelas mamalia. Kita rekap 1 data. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Penutup kulit yang rambut pada kelas mamalia ada 5, cangkang 0. Kemudian penutup kulit yang sisik pada kelas reptil. Yang sisik pada kelas reptil ada 2. Ini sisik kelas reptil. 1, 2 begitu ya. Jadi ada 2 dan seterusnya. Direkap begitu. Tujuannya apa sih ini? Menentukan probabilitas tadi yang saya sampaikan, probabilitas penutup kulit kan begitu. Penutup kulit ya karena di sini ada kategorinya di breakdown kembali ya. Ya ini berarti harus diurai lagi gitu. Penutup kulitnya sisik, bulu, rambut, cangkang. Ini berarti ada macam-macam kategorinya. Itu semua berarti harus dihitung begitu kalau memang banyak kategorinya lagi. Jadi ini penutup kulit yang sisik yang di mamalia itu 0 begitu ya. Oke, 0 dari mana? Tentunya kita harus menentukan dulu ya kelasnya ya. Jadi kelas di mamalia itu ada berapa? Mamalia ada berapa data untuk yang mamalia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang reptil ada 4 tentunya karena cuma 10 data. Gitu. Oleh karena itu kan probabilitasnya 0/6 karena mamalianya cuma 6. Sementara kalau di reptil ya tadi penutup kulit sisik ada 2. 2 per berapa ini berarti? Per 4, Bu. Per 4 karena kan datanya yang reptil cuma 4 ya. Jadi 2/4 0,5. Dan seterusnya seperti itu. Ini yang penutup kulit ya. Jadi kita sudah dapat probabilitasnya. Probabilitas parameter terhadap kelas yang ada apa mamalia sama reptil kan begitu ya. Probabilitas parameter terhadap kelas yang ada. Kalau kelasnya 5 gimana Bu? Ya dihitung kabeh. Begitu ya. Kalau parameternya 50 gimana? Ya dihitung kabeh sama. Tapi kan ini contoh, nama contoh ya nggak banyak-banyak ya. Makin penting kalau banyak-banyak. Oke, begitu. Kemudian ini ya, ini parameter pertama penutup kulit. Parameter kedua melahirkan iya atau tidak begitu ya. Sama juga itu harus karena kita kan juga perlu menentukan probabilitas masing-masing kelas ya. Karena ini tabel rekap ini penting sekali begitu ya. Tadi saya juga menyampaikan bahwa tidak harus menggunakan tabel ya. Ya tergantung kebutuhan juga boleh begitu, tapi menggunakan tabel ini yang akan mungkin lebih memudahkan begitu ya. Oke, jadi ini parameter kedua melahirkan sama juga kita perlu juga merekap untuk baik yang kelas reptil maupun kelas mamalia juga begitu ya. Melahirkan ada berapa kategori? Cuman 2 ya atau tidak begitu saja ya. Yang di kelas reptil ada berapa data, yang di kelas mamalia ada berapa data. Itu semua direkap di situ. Sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan probabilitas melahirkan ya di kelas mamalia dan melahirkan tidak di kelas reptil. Mamalia kita dapatkan begitu dan probabilitas melahirkan ya di kelas reptil. Demikian pula kita akan mendapatkan probabilitas melahirkan tidak di kelas reptil. Masih bisa mengikuti kalian? Untuk ini kalian cek sendiri ya di data-datanya tadi itu ya. Ini yang mana sih kok 3 itu dari mana sih? Ini yang tadi kan Boda sudah memberi contoh ini ya dari datanya tadi. Mungkin kalian nanti bisa lebih detail belajar lagi begitu ya, mempelajari lagi datanya, benar nggak itu angka-angka ini, mungkin ada yang salah, begitu ya, dicek kembali ya. Oke, itu tadi data yang non-numerik begitu ya, tentunya mudah untuk merekap jumlahnya. Lah bagaimana jika datanya numerik? Data numerik itu yang mana? Yang berat ini. Nah, berat ini kan yang numerik, begitu ya. Nah, yang kalau numerik ini tadi yang kita menggunakan distribusi Gaussian begitu ya.
Tadi kan ini Bunda sudah sampaikan untuk rumusnya. Kalau memang datanya adalah numerik begitu. Oke, jadi kita memerlukan rata-rata tadi Bunda sudah sampaikan ada nomor rata-rata dan standar deviasi. Jadi kita akan menentukan berapakah berat rata-rata begitu ya di kelas mamalia dan juga standar deviasinya di kelas reptil begitu ya. Standar deviasi di dua kelas tersebut rata-ratanya juga seperti itu ya. Standar deviasi dan varians ya. Varian itu kuadrat standar deviasi ya, varians ya. Mungkin simbolnya dibikin sama, tapi mungkin namanya kan berbeda ya. Gitu. Kemudian ini adalah probabilitas kelasnya begitu ya, tanpa memandang parameternya. Nah, maksudnya mana itu? Maksudnya itu yang ini loh. Nah, ini yang ini, pH ini loh, pH. Jadi probabilitas munculnya sebuah kejadian atau kelas begitu ya. Kejadian kan kejadian reptil atau mamalia itu tanpa memandang parameternya yang dari data tadi berarti hanya ada dua ya, yaitu reptil dan mamalia. Berarti ini adalah P reptil tanpa memandang parameter yang lain, probabilitas reptil di data latih tadi itu loh ya, berapakah probabilitas yang reptil dan berapakah probabilitas yang mamalia gitu. Oke, begitu. Jadi ini yang kelas mamalia ada 6. Ya, 6 ya benar. Ini ya 1, 2, 3, ya 6. Reptil 4. Jadi seluruh data kan 10 ya. Jadi 1/10, 0,6, 0,4 begitu. Oke, sampai sini rekapnya cukup jelas. Untuk hitung-hitungannya ini ada rumusnya yang tadi loh ya. Kalau ini rata-rata beratnya. Coba kalian cek lagi ya. Rata-rata berat di mamalia berapa ya? Ya dihitung ya berarti ya. Yang di mamalia itu kan 0,821, 120, 1,5, 43, 45 itu dijumlah ya. Di rata-rata seperti itu. Kemudian reptil juga begitu. Oke. Ini adalah yang berat di reptil. Begitu standar deviasi, rumus standar deviasi tahu kan ya, akar dari kan begitu ya. Itu mungkin bisa cari sendiri ya untuk rumusnya standar deviasi ya. Oke, seperti itu. Atau kalian mau coba? Atau kalian mau bisa cek sendiri ya, nggak perlu ya. Cek aja ya, nanti kalau misalkan nggak cocok nanti bisa WA saya, begitu ya. Ini ya, angka-angka ini ya, untuk standar deviasinya ya, nanti mungkin bisa dicari untuk standar deviasi gimana. Akar dari, apa, mungkin ada ingat rumus standar deviasi apa? Halo? Lupa juga, Bu. Belum cari lagi. Coba dicari ya, dicari standar deviasi. Atau kalau mungkin kalian menggunakan sebuah aplikasi tertentu, STD gitu langsung keluar ya. Boleh juga. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau sudah direkap semua, maka kita bisa menggunakan parameter yang ada begitu. Oke, seperti itu. Nah, ini probabilitas yang numerik tadi itu ya. Numeriknya tadi kan rumusnya dari ini ya. Kembali lagi sini naik turun ya. Ini ya rumusnya ya. Kan ya. Lah ini yang digunakan ya. 1/2pi ini varians ya. Standar deviasi ya. Standar deviasi begitu ya, ada deviasi X gitu ya. X-nya itu berarti data yang ingin diprediksi tadi loh ya. Data yang ingin diprediksi tadi kan di berat 15 toh. Ya Pak ini kan berarti 15 kan ya begitu ya. Jadi X di sini maksudnya adalah data yang ingin diprediksi. 15 begitu. Jadi ini adalah data yang ingin diprediksi, sementara ini tergantung pada data latih kan begitu ya. Ini adalah data atau parameter dari data yang akan diprediksi, diklasifikasi. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan probabilitas berat 15 begitu ya.
di kelas mamalia begitu. Ini mungkin nanti kalian bisa cek ya hasilnya apa benar seperti ini ya 0,01 sekian, dan juga di kelas reptil untuk berat 15. Nah, kalau sudah semuanya ada begitu ya, kita sudah menyediakan begitu kebutuhannya begitu. Sebenarnya kan yang ingin kita cari kan ini ya, probabilitas objek tersebut masuk kelas mana kan? Oh sorry, ini ya, yang kita mau cari itu ini ya, probabilitas objek tersebut masuk kelas mamalia dengan X besar. Ini maksudnya adalah penutup kulit, jadikan satu simbol gitu loh ya. Sebenarnya ini X1, X2, X3 begitu. Kalau kita mau urai begitu ya. Jadi yang kita cari itu ini. Gitu ya. Rumusnya apa tadi ini? Rumusnya apa tadi? Probabilitas mamalia dengan parameter penutup kulit apa tadi itu, melahirkan ya apa enggak, beratnya 15 kan begitu ya, sama dengan apa, halo, sama dengan probabilitas dari parameter yang mempengaruhi kejadian mamalia kan begitu ya. Iya Bu. Artinya kan ini toh ya, ini semua kan ya kan begitu. Jadi ini pembilangnya kan begitu toh, begitu ya. Ini pembilangnya ini maksudnya yang mana sih? Ini yang uraian probabilitas parameter yang mempengaruhi kelasnya itu tadi loh ya. Jadi penutup kulit, kemudian melahirkan ya apa enggak, kemudian beratnya 15. Kan dikali dan tadi. Kan tadi perkalian ya. Saya bukakan lagi. Nah, ini kan perkalian ini ya. PE1H dikali PE2H dikali PE3H kan begitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi perkalian begitu. Oke, jadi penutup kulit rambut pada kejadian mamalia begitu. Penutup kulit melahirkan ya pada kelas atau kelas mamalia begitu ya. Probabilitas beratnya 15 pada kelas mamalia. Probabilitas kulit rambut pada kelas mamalia adalah 5/6. Tentu kita peroleh dari tabel tadi dulu ya. Tabelnya tadi. Penutup kulit rambut pada kelas mamalia berapa? 5/6 kan begitu ya. Artinya di tabel ini tidak digunakan semuanya gitu ya, tergantung dari objek yang akan diklasifikasi. Kalau memang objeknya tadi itu penutup kulitnya rambut, tentu kita hanya menggunakan ini saja begitu ya. Objek yang akan diklasifikasi penutup kulitnya rambut toh. Ya kan? Rambut. Berarti yang dibutuhkan ya cuman yang rambut saja begitu. Ini ya rekap ini ya untuk membantu saja kalau memang butuh yang mana begitu. Artinya nggak semuanya digunakan. Tergantung objek yang akan diklasifikasi. Cuman di sini disediakan semua begitu. Nanti kalau kalian membuat program ya akan lebih baik, akan lebih memudahkan ini ya. Tapi itu ya kalau masalah membuat program itu selera juga ya. Oh enggak dipakai kok dihitung toh Bu. Ya enggak apa-apa juga sembarang ya, selera itu tadi ya. Jadi yang karena objeknya yang ingin ditentukan adalah penutup kulitnya rambut ya, sebenarnya ini tidak perlu dihitung semua kalau memang tidak digunakan, boleh begitu. Jadi yang diambil tentunya ini penutup kulitnya rambut, kemudian apa lagi tadi? Objek yang ditentukan, melahirkan ya. Jadi yang diperlukan ini penutup kulit rambut pada kelas mamalia nanti diperlukan, penutup kulit rambut pada kelas reptil diperlukan, begitu melahirkan iya, berarti ini ya yang diperlukan ya. Pada kelas mamalia, melahirkan iya kelas reptil ini yang diperlukan. Selain yang tadi saya lingkari ini ya. 1 diperlukan, 2, 3, 4 ya. Selain itu enggak begitu ya. Nggak diperlukan untuk sementara karena kan data yang ingin diprediksi ini masalahnya kan cuma 1 begitu ya, masalahnya kan cuma ini saja, rambut, penutup kulit rambut melahirkan ya dan berat 15. Nah, berat 15 kan sudah dihitung di sini ya, sudah spesifik data yang akan diklasifikasi begitu. Seperti itu. Nah, ini tinggal dikalikan saja karena probabilitasnya tadi ya. Jadi penutup kulit rambut 5/6 jadi berapa? Ya ini ya 5/6, kemudian melahirkan
melahirkan iya kan 1 begitu ya. Ini masih di melahirkan 1, kemudian berat 15 di kelas mamalia 0,0 sekian. Sedemikian sehingga pembilangnya ini 0,0087 untuk yang kelas mamalia pembilangnya. Pembilang yang sebelah kiri ya. Pembilang kan ada 2 ini ya. Ini ya, 2 bagian gitu ya. Bilangnya ya. Bagian pembilangnya ini. Ini saya sebut sebagai bagian pertama begitu ya. Atau ini. Ya, bilangnya kan ini. Ini bagian kedua begitu ya. Gitu. Jadi itu pembilang bagian pertama ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, itu penutup kulit yang mamalia. Yang pembilangnya bagian yang ini sama juga ya. Jadi penutup kulit rambut yang reptil. Karena kan memang kasusnya atau objek yang ingin diklasifikasikan nanti di penutup kulitnya rambut begitu ya. Di kelas reptil berapa? Di kelas reptil tadi penutup kulit rambut di kelas reptil tidak ada 0 begitu ya. Kemudian melahirkan ya di kelas reptil 0,25 begitu ya. Kemudian reptil ketemu probabilitasnya 0,7 sekian. Begitu dikalikan saja. Karena ada 0 di sini tentu hasilnya 0 kan begitu ya. Oke, 0, oke ini mamalia ya. Kemudian yang ini bagian pembilang yang kedua begitu ya. Yang kedua ini kan berarti ini ya. Nah ini, yang kedua kan berarti kalau ini kelasnya pas mamalia, berarti ini adalah probabilitas mamalia reptil tanpa memandang parameternya. Begitu. Nah, probabilitas kelas tanpa memandang parameternya kita juga sudah hitung kan ya tadi ya. Jadi ini probabilitas kelas tanpa memandang parameternya tadi probabilitas mamalia 0,6, probabilitas reptil 0,4 gitu. Itu begitu sedemikian sehingga ini adalah pembilangnya begitu, penyebutnya kita karena sama penyebutnya ya, jadi kita beri konstanta gitu aja. Seper apa tadi penyebutnya berarti ya? Kok seper penyebut tadi apa? Probabilitas parameter gitu kan ya. Nah, probabilitas parameter tentu sama baik mamalia maupun reptil, oleh karena itu diberi atau dianggap sebagai sebuah konstanta yaitu alfa di sini. Artinya nilai alfa ini sama kan begitu ya. Oke, kemudian kita tinggal menyelesaikan begitu ya. Ini hasilnya 0,0052 alfa untuk probabilitas objek tersebut masuk mamalia, sementara objek tersebut masuk reptil adalah 0. Nah, bagaimana keputusannya menggunakan metode Naive Bayes untuk objek atau hewan ya, penutup kulit rambut melahirkan ya berat 15, itu dilihat mana probabilitas paling besarnya. Ternyata probabilitas paling besarnya adalah di kelas mamalia. Oleh karena itu, hewan tersebut diklasifikasikan sebagai kelas mamalia. Gitu. Saya sudah selesai. Silakan bertanya. Gimana? Gampang apa sulit? Apa bulat? Permisi Bu, Iya, izin silakan. bertanya. Itu kan untuk menentukan kelas di akhirnya itu cuma dilihat yang mana yang probabilitasnya lebih besar kan ya Bu? Walaupun yang probabilitas tertingginya itu nilainya rendah, tetap termasuk itu ya Bu? Ya kan dibandingkan, rendah itu kan harus ada pembanding. Pembandingnya siapa gitu. Akan menjadi tinggi karena ada pembanding. Rendah, tinggi itu kan harus ada pembanding. Begitu. Jadi kita nggak membuat sebuah threshold ya. Kalau kita membuat threshold sendiri ya nggak ada threshold yang di Naive Bayes tidak ada threshold yang bisa kita atau diizinkan untuk seorang perancang model dalam hal ini ya atau perancang algoritma begitu. Sedemikian sehingga kita bisa menempatkan ini rendah atau tinggi, tidak begitu. Jadi dibandingkan dengan yang lain. Gitu loh. Kalau memang kelasnya 2, kalau kelasnya 3 ya dibandingkan saja terhadap kelas yang lain begitu. Justru pertanyaannya mungkin kalau menarik gimana kalau probabilitasnya sama? Iya kok enggak? Bisa loh ada kejadian begitu loh ya. Mengerti maksud saya? Ngerti Bu.
Ya, jadi kita tidak membuat sebuah threshold tertentu gitu ya, tidak. Hanya dibandingkan dengan kelas-kelas yang mungkin terjadi begitu ya, terhadap kasus yang sedang kita tangani begitu ya, seperti itu. Oke, jadi tidak ada kata rendah atau tinggi begitu. Mana yang paling tinggi dari seluruh kelas yang ada gitu saja. Meskipun itu 0, atau orde minus 10 atau minus berapapun begitu, mesti kan ada yang paling tinggi kan begitu ya. Kalau sama semua lah itu memang masalah begitu ya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kan tadi berdasarkan penjelasan yang telah Ibu sampaikan itu akan menjadi masalah kalau nilainya sama semua ya, Bu. Nah, apabila nilai sama semuanya itu sama-sama bernilai 0 semua, apakah dia akan termasuk ke dalam yang tidak ada kelas atau seperti apa ya, Bu? Iya, jadi kalau 0, kalau sama ya, saya kan nggak ngomong 0 ya. Kalau sama ya berarti kita harus ya sebagai programmer begitu ya. Kan kita itu perancang sistem ya, bukan programmer, perancang sistem ya. Ya kita bisa membuat atau kita bisa berdiskusi ya dengan pakar begitu ya. Kalau kasus seperti itu gimana gitu ya. Atau kita bisa menggunakan randoman gitu ya, boleh juga gitu. Jadi kapan kalau pas sama maka ya bisa jadi kayak uang atau mungkin kayak dadu di kopiok begitu ya, bisa begitu, boleh begitu, itu dibolehkan saja kalau pas sama ya probabilitasnya. Ya, hal-hal seperti itu yang nanti akan kalian temui kalau memang kasusnya real ya. Kalau ini kan contoh ya ideal contohnya. Begitu, itu mungkin solusi yang bisa saya berikan ke kalian ya. Ya, kejadian itu memang ada juga. Saya juga cukup ini ya. Sebenarnya dalam sebuah penelitian itu ya jangan takut dengan apapun yang tidak sesuai harapan ya. Itu hal-hal yang biasa saja. Yang penting kita bisa menangani gitu ya, atau mencari ya sumber-sumber yang mungkin bisa membantu kita kalau ada kejadian begini bagaimana kejadian, atau kita menggunakan naluri atau nalar kita gitu ya, bagaimana. Saya rasa kalau dulu pernah ada kakak tingkat kalian yang mengalami kejadian begitu ya probabilitasnya sama. Nah ini ya tentunya kita pakarnya begitu ya. Kalau masalah hewan kayak gini ya ke pakarnya begitu ya, atau kalau masalah penyakit ya ke dokter spesialis apa begitu. Seperti itu yang mungkin bisa diajak diskusi begitu atau konsultasi begitu ya. Seperti itu. Kalau memang tidak ada itu mau, ya itu tadi ya kita random gitu ya. Untuk menentukan pemenangnya. Maksudnya begitu. Oke, ada pertanyaan? Tapi itu jarang ya hal itu jarang terjadi ya. Saya justru mencurigai data sampah ya, atau mungkin data yang tidak benar ya begitu. Data latihnya itu tadi ya, mungkin ada data-data yang parameternya sama persis begitu ya, tapi ternyata kelasnya beda lah. Itu kan mungkin loh, ini harusnya dipertanyakan kan kalau datanya parameternya persis begitu. Ternyata kelasnya beda. Ya bisa jadi itu benar ya. Tapi itu mungkin data-data yang perlu dicurigai. Nah, kalau ada data kayak gitu gimana, Bu? Jadi ada sebuah metode untuk menghilangkan data yang tidak sesuai pola begitu ya. Pola populasinya begitu ya. Jadi ada metode namanya metode outlier removal. Jadi data tersebut yang nanti akan kita hilangkan atau kita tidak gunakan, maksudnya begitu. Ada metode untuk pendeteksian data tidak sesuai pola yang ada begitu. Seperti itu. Jadi misalkan mamalia, misalkan ini bisa digambarkan ke dalam sebuah koordinat begitu ya. Kalau ini kan 3 parameter berarti bisa digambarkan sebagai sebuah koordinat 3 dimensi begitu ya, kita plot gitu misalkan ya. Mesti kan satu kelas tertentu itu mesti ngumpul tuh, ya enggak, ngumpul membentuk sebuah pola tertentu, kelas yang lain membentuk sebuah pola tertentu. Lah ada data yang menurut ini kalau kelasnya ini kan berdasarkan targetnya ini kan tentunya berdasarkan fenomena yang ada atau mungkin penentunya pakar ya. Mungkin pakarnya keliru kan bisa jadi begitu.
Nah, itu data-data yang tidak dikehendaki itu bisa kita eliminir. Artinya apa? Sebelum data itu dilatihkan atau digunakan sebagai data latih, itu berarti ada sebuah proses yang namanya preprocessing data dulu. Gitu. Nah, preprocessing data ini mungkin nggak di ini ya, nggak diajarkan ya di kuliah ya. Tapi kalian mungkin akan belajar sendiri, diarahkan oleh dosen pembimbing begitu ya, bagaimana mendeteksi data yang tidak sesuai pola atau outlier data gitu, atau data sampah begitu kasarannya begitu. Jadi ada preprocessing begitu sebelum masuk ke data latih begitu. Tidak hanya itu ya, mungkin parameternya banyak, kita bisa lakukan seleksi parameter. Misalkan parameternya 20. Bener ya parameternya 20 gitu ya. Kita bisa lakukan seleksi parameter dulu. Jadi preprocessing itu macam-macam, bisa menghilangkan data atau juga mengurangi parameter begitu. Parameternya kebanyakan. Tapi kenapa kok kebanyakan begitu ya? Itu tadi kembali lagi ke bisa juga dengan berkonsultasi dengan pakar atau melakukan menggunakan metode tertentu untuk seleksi parameter atau seleksi fitur menggunakan yang mungkin prinsipal komponen analisis. Saya nggak ngasihkan ya, tapi kalau kalian mau nanti mengambil atau memerlukan ya nanti saya ajarkan saat bimbingan atau mungkin ada dosen juga yang pasti ngajar, jangan khawatir. Ada pertanyaan lain? Bu, saya izin bertanya. Iya. Gimana caranya kita menentukan parameter-parameter yang mempengaruhinya tuh, Bu? Mungkin kalau secara visual kayak ini tadi kan kita cuma bisa lihat dari apa yang bisa kita lihat gitu loh, Bu. Padahal kan aslinya banyak parameter lain. Itu cara nentuinnya gimana kira-kira, Bu? Iya, jadi itu semua memang harus melalui sebuah studi ya, studi pendahuluan dulu ya. Misalkan kita menentukan sebuah topik tertentu, kita studi pendahuluan, studi pustaka ya, kita baca jurnal yang ada gitu loh, baca penelitian sebelumnya begitu ya, atau mungkin berkonsultasi dengan pakarnya begitu ya. Jadi kita nggak bisa menentukan sendiri ya, belajar dulu lah istilahnya begitu. Begitu ya. Jadi mempelajari kasus yang akan kita tangani begitu ya. Apa saja parameter yang mempengaruhi kasus tersebut itu ya harus kita belajar dulu sebelum menentukannya. Begitu ya. Tapi saran saya sih mending karena kan ini kasus kalau kalian kan teknik biomedis ya, tentunya kasus medis yang kalian tangani ya. Nantinya ya kalian angkat di skripsi kalian ya. Tentunya harus ada seorang pakar begitu ya yang mungkin mendampingi atau menjadi konsultan kalian begitu untuk menentukan parameter apa yang mempengaruhi kasus tersebut begitu ya. Tidaklah bekerja sendiri. Tapi ya bisa jadi sih kedua dosen pembimbingnya sama-sama orang komputer, ya artinya parameter tersebut ya kalian putuskan begitu ya dari jurnal-jurnal yang sudah terbit, sudah publish begitu. Mungkin kalian, Bu, saya itu baca jurnal A, ternyata parameternya ini, jurnal B untuk kasus yang sama loh Bu ya, untuk topik yang sama. Mungkin begitu ya, iya. Jadi sebenarnya memang parameter itu banyak, tapi peneliti itu tentu memiliki sebuah pertimbangan ya, kenapa kok diambil parameter itu, atau banyak batasan yang mempengaruhi penelitian itu gitu. Misalkan parameter itu sulit didapatkan, yang adanya cuman itu bisa jadi begitu. Ya, atau mungkin berbiaya mahal untuk pengambilan parameter itu bisa jadi begitu. Seperti itulah kalian misalkan mau menggabungkannya atau mengurangi atau menambahkan, lah itu berarti ya ada ininya ya, ada nilai plusnya justru di situ. Artinya kesempatan untuk melakukan penelitian meskipun topiknya sama itu masih terbuka lebar. Gitu loh. Meskipun dari sisi nambah parameternya lah bisa jadi begitu. Atau mengurangi bisa jadi. Lah mengurangi apa mesti tambah jelek? Enggak selalu, nggak bisa begitu. Bisa jadi tambah banyak tambah jelek hasil klasifikasinya, malah membingungkan begitu, mungkin begitu. Ya nggak penting dijadikan sebagai pertimbangan atau pengambilan keputusan, kan malah rumit kan begitu ya. Lah yang terbaik yang mana kan begitu ya, itu yang dicari begitu. Artinya kesempatan penelitian masih terbuka luas.
nggak harus sebuah topik baru gitu ya, nggak harus begitu ya. Tapi jangan lupa kalau topiknya sudah pernah diteliti gitu, apalagi di dalam gitu ya, mesti dibanding-bandingkan kan begitu. Tapi ya santai saja, nggak ada masalah. Yang penting kan kalian tahu perbedaan kalian dengan yang sudah ada itu apa, jelas begitu. Jangan kebingungan. Oke, seperti itu. Baik, Ada Bu. lagi? Terima kasih, Bu. Mungkin contoh ini ya, apa? Iya, silakan siapa? Mau bertanya, kan ini kan ya kan ini apa untuk mengetahui ini apa masuk ke kelas apa ya, mamalia atau reptil. Lalu salah satu apa ininya kan adalah kayak berat melahirkan penutup kulit. Nah, untuk menentukan penutup kulitnya itu sisi bulu rambut itu apakah perlu dilakukan lagi ini Bu ya? Apa? Perhitungan lagi Bu ya? Untuk menentukannya. Menentukan apa? Probabilitasnya. Ya. Iya. Kan misalnya misal begini. Oleh karena itu kan ini rekap ya. Rekap tadi kan Bada sampaikan bahwa rekap ini penting nggak penting sebenarnya sih. Kalau objek atau kita hanya fokus di satu ini saja ya, satu objek atau satu hewan yang ingin ditentukan dia reptil atau mamalia, sebenarnya kan untuk penutup kulitnya yang perlu kita lihat kan hanya yang rambut saja. Kenapa kok bulu ikut direkap? Gak perlu juga sih sebenarnya. Karena kan yang ingin kita tentukan adalah objek ini penutup kulitnya rambut, melahirkan iya dan berat 15. Ini artinya kan berat. Kalau ini disebut sebagai data latih ya, ini disebut sebagai uji ya, uji sistem atau data uji. Data ujinya kan cuma satu, begitu loh. Data ujinya kan cuma satu. Kalau untuk kasus ini, kenapa sih kok rekap ini penting? Lah kalau data ujinya banyak gimana? Penutup kulitnya macam-macam, ada sisi juga ditanyakan, melahirkan tidak juga ditanyakan. Oleh karena itu rekap ini menjadi penting. Ya penting nggak penting lah yo. Kalau misalkan data ujinya cuma satu ini tok ya kalau cuma itu loh ya nggak ada yang lain ya, jadi rekap ini nggak penting ya, cukup penutup kulit yang rambut saja di mamalia berapa probabilitasnya, penutup kulit rambut yang di reptil berapa probabilitasnya, cukup kan begitu aja. Jadi cuma butuh data ini saja, data ketiga, data keempat, data kelima, data ke berapa ini 7 ya 8, data ke-9 begitu untuk penutup kulit. Tapi untuk melahirkan apa ini ya? Iya berarti butuh data pertama ya seperti itu ya yang ada ya-nya ini. Begitu. Mungkin ini sajalah. Ini kan slide-nya nanti saya berikan. Cobalah kalian hitung. Begitu. Atau kalian ganti nih data ujinya. Aku tak ganti ya penutup kulitnya sisi berapa penutup enggak soal sendiri gitu loh. Penutup kulitnya sisi melahirkan tidak berat 20. Itu masuk hewan apa? Atau saya butuh ngitung apa? Begitu ya mungkin ya. Atau saya kasih tugas aja ya. Kalau kasih tugas kan kalian mau ngerjain, enggak dewe ya ono sing mau, ono sing enggak ngono ya. Mungkin begitu ya. Oke, tugas saja. Oke, tugasnya mungkin nanti di hebat ya. Coba dibaca di sana ya untuk tugasnya ya. Jadi data latihnya ini nanti saya ganti untuk atau kalian catat sajalah. Kalian catat aja. Saya listen aja. Jadi tentukan sama juga ya. Jadi tentukan kelas mana ini juga begitu. Untuk jadi pertanyaannya sama untuk kasus penutup kulitnya sisi melahirkan iya beratnya 50. Itu A. Ini kan contoh ya, ini contoh. Jadi tugas itu tadi yang apa tadi penutup kulitnya sisi melahirkan iya beratnya 50 ya. Itu yang A. Pertanyaan A. Pertanyaan B. Jadi ada data uji A, data uji B gitu. Penutup kulit melahirkan tidak beratnya 0,5. Masuk kelas mana? Kemudian penutup kulit cangkang melahirkannya ya beratnya 10. Masuk kelas mana? Kurang atau cukup? Cukup Bu, cukup. Cukup ya.
Kan kalian bisa bikin soal sendiri, ya. Gampang kok gitu ya. Oke, ya silakan. Ada lagi? Mungkin ada beberapa artikel dari kakak tingkat kalian yang sudah ini ya publish ya. Punyanya Zahwa ini ya, saya dengan Dokter Hani ya, Dokter Saraf ya. Jadi Zahwa ini menentukan atau mengklasifikasi seseorang itu masuk kategori nyeri kepala primer atau sekunder, kalau nggak salah begitu ya. Sebentar ya. Iya, kalau nggak salah 2 kelas itu saja. Primer atau sekunder begitu. 2 kelas. Kalau salah ya kalian baca artikelnya. Saya lupa. Oke, ada data latihnya di sini nggak ya? Nggak ada ya. Bentar. Parameternya. Oh ini nih. Nyeri kepalanya bukan primer sekunder, saya salah. Nyeri kepalanya ada 3. Klaster, migrain, dan TTH. Apa itu klaster, migrain, TTH? Bacaan sendiri ya. Kalian biomedis harusnya tahu. Begitu nanti kan kalau mengambil sebuah topik ya harus benar-benar paham apa itu klaster, migrain, dan TTH. Kemudian ada parameternya yang yaitu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau masalah ini numerik nggak harus dinumerikan begini, tidak harus ya. Apa ini berarti perhitungan numerik Bu? Bukan, ini kan bukan numerik ini kategorikal aja laki-laki atau perempuan begitu ya. Mungkin ini Zahwa supaya kodenya gampang gitu jadinya pakai numerik. Kemudian lokasi yang dirasakan nyeri kepala 1 sisi atau 2 sisi. Karakteristik nyeri kepala berdenyut seperti ditusuk, seperti diikat. Kemudian ada parameter muncul tidaknya tanda otonom. Ya, buat enggak gitu. Aku juga ngerti nggak tanda otonom apa gitu, lupa ya. Skala nyeri kepala yang dirasakan, ringan, sedang, apa berat gitu. Oke, seperti itu contohnya. Oke, ini antarmuka aplikasi yang dibuat Zahwa ya. Jadi ini kelasnya, tadi ada berapa kelasnya? 3 ya. TTH apa tadi? Klaster begitu ya. Sama apa tadi? Berapa kelas tadi? Klaster, migrain, TTH. Oke, itu 3 kelas. Dengan berapa parameter tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. Iya 5 ya cuman. Ini kan kelas. Ya mungkin ini Zahwa dijadikan 1 dengan kelasnya. Oke, seperti itu. Ini parameternya ya. Jenis kelamin kan, lokasi terjadinya nyeri kepala, karakteristik. Loh, ini kok 1, 3 ya. 2-nya mana ya? Ini ada kekeliruan ya, ada tipe-tipe ya ini ya. Oke, seperti itu. Jadi ini yang rekapnya, ini yang kelasnya tadi ya. Kelasnya itu yang klaster, migrain, sama TTH. Ini kan rekapnya tadi itu toh. Ya, rekap probabilitasnya itu tadi. Rekap jumlahnya ya. Jumlah dan probabilitasnya. Ini kan jumlah probabilitasnya. Gitu. Oke, seperti itu. Kemudian ini ujiannya ya. Ujiannya ya. Hasil ujiannya ini ada berapa data uji? Oh, ada 50 data uji. Data latihnya berapa? Nggak baca ya. Kalau tadi itu berarti saya latihnya berapa, ujinya berapa? Yang apa tadi binatang tadi itu? Latihnya berapa data? Latihnya 10, ujinya 1. Ujinya 1 kan. Kita tambahin lagi ujinya 4, berarti ujinya 5 kan begitu ya? Iya. Berarti ya jumlah data latih, data uji ya. Tahu ya? Ini data latihnya berapa ini? Ditulis nggak sama Zahwa ini? Ini ambil datanya dari Rumah Sakit Sutomo, dia ngambil data sendiri. Kalau kalian butuh datanya saya berikan kalau memang butuh. Kalau mau dikembangkan dengan metode yang lain atau mungkin nambah nama parameter berarti ngambil data lagi ya. Kalau nambah parameter ya ambil data lagi. Ini ada data latihnya berapa jumlahnya ya? Nggak dituliskan ya. Kalau di artikel kurang lengkap ada di ini ya dokumen skripsi ya di Zahwa ya. Nanti di situ pasti lengkap. Oh ini data latihnya ada 150 data latih begitu. Jadi ada 150 data latih yang digunakan dan 50 data uji tadi begitu ya. Ada 50 data uji. Oke,
Ini data ujinya semua tentunya diprediksi berapakah kelas apakah, sorry bukan berapakah, kelas apakah. Tadi kalau yang contoh saya itu data ujinya hasil klasifikasinya masuk apa tadi itu? Mamalia apa masuk reptil? Tadi. Mamalia, Bu. Mamalia kan begitu ya. Satu data uji tadi ya. Kemudian kalau saya tambahi 4 lagi itu ya yang jadi tugas kalian itu tadi. Jadi tentunya dari keempat data uji tersebut nanti hasilnya adalah hasil kelas prediksinya begitu ya. Hasil klasifikasinya masuk kelas mana begitu dari metode naive Bayes. Ini juga sama begitu. Jadi untuk data pertama itu hasil daripada naive Bayes, maksudnya ini ada program itu maksudnya adalah naive Bayes itu TTH. Tapi kenapa kok ada hasil diagnosa pakar? Jadi kalian itu punya set atau himpunan data baik latih atau uji itu sudah ada labelnya. Ngerti label ya maksud saya ya, targetnya. Halo, nih, kalau latih kan ini ya, latih kan ini ada, ini labelnya, saya maksud sebagai label atau target. Demikian pula kalau uji masih pengujian sistem itu seyogyanya ada labelnya atau ada targetnya. Sedemikian sehingga kita bisa bandingkan kesesuaian antara metode klasifikasi dengan label atau targetnya saat diuji, begitu loh maksudnya. Ya. Jadi ini untuk yang data pertama, jadi tadi sudah saya sampaikan baik data latih atau data uji itu harus ada labelnya begitu ya. Untuk data pertama ini hasilnya naive Bayes itu TTH, keluarannya naive Bayes. Ternyata labelnya klaster, berarti kan tidak sesuai. Kalau yang contoh saya tadi itu kan hasilnya apa tadi? Mamalia ya. Hasilnya apa? Mamalia ya. Ditentukan atau diputuskan mamalia. Ini kan kita tidak tahu benar apa salah, kita nggak tahu labelnya apa. Kan begitu ya. Seperti itu kan, kita nggak tahu. Jadi sebuah sistem itu sebelum di launching untuk menjadi sebuah produk itu harus diuji. Di mana ujinya harus ada labelnya begitu. Tapi kalau sudah selesai melewati pengujian tentunya ya penggunaan kan begitu. Kalau penggunaan kan nggak ada labelnya. Ngerti nggak maksud saya penggunaan dengan pengujian? Iya Bu, ngerti. Iya, begitu ya. Jadi kalau sudah digunakan itu berarti sudah melewati proses pengujian kan begitu. Lah, yang dikerjakan selama penelitian itu ya tentu saja belum jadi produk, belum digunakan, ya masih pada tahap akhir yaitu pengujian. Nah, ini adalah tahap akhirnya yaitu pengujian. Ternyata untuk data pertama tidak sesuai. Data kedua tidak sesuai. Nah, berapakah kesesuaiannya dari 50 data? Dari 50 data berapa kesesuaiannya? Mungkin disimpulan atau di mana ya? Oh, ini. Akurasinya 92%. Ini apa? Nilai akurasi program dengan nilai akurasi untuk klaster 0 migrain sebesar 100 dan TTH 99% dari jumlah data uji. 50 data dengan 3 data uji tiap tipe klaster 20. Oh, ini ya apa? Dijelaskan bahwa tipe klasternya 3 data, migrainnya 20 data dan seterusnya. Begitu nggak seimbang ya datanya ya. Harusnya seimbang ya, akan lebih baik seimbang begitu untuk latih maupun uji. Seimbang apa sih? Seimbang jumlah data per kelasnya begitu, harusnya begitu ya, akan lebih baik begitu. Jadi tadi yang tidak sesuai itu, oh ini yang makin bawah sesuai ya. Data-data terakhir ini banyak yang sesuai ya. Data-data awal tidak sesuai ya. Ini tidak sesuai ya, yang data nomor 37 tidak sesuai. Sesuai. Banyak sesuai kok ya. Banyak sesuai. Tidak sesuai. Oh, yang salah 4 ya. 3 dan 1 tadi ya. Dari 50 data yang salah 4 ya. Iya, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya. Naive Bayes ini bisa digunakan untuk klasifikasi semua tipe data apa gimana, Bu? Misal kayak kita menggunakan data berupa citra atau mungkin bisa. Audio dan lain-lain gitu. Ya, misalkan objek penelitian kita adalah sebuah citra, begitu bisa.
Berarti nanti dari citra itu kita rubah dulu jadi data Citra tabular itu kayak gini kan ya, Bu? bukan, citra itu kan numerik ya. Kalau objek penelitian kita kan citra misalkan. Citra itu kan apa ya? Citra itu kan sebuah matriks yang isinya, citra itu matrik ya. Citra itu kan sebuah matrik yang isinya adalah intensitas cahaya yang diskrit gitu tuh. Nilai intensitas cahaya yang diskrit. Artinya angka lah gampangannya. Ya enggak? Citra itu kan berarti matrik angka. Kalau kita ngomong bahasa matematika, ya. Citra atau gambar itu matrik angka. Angka itu apa? Intensitas cahaya atau warna, kan begitu. Jadi artinya objek penelitian kita apa? Angka, begitu loh. Nah kalau angka berarti artinya parameternya ya angka, berarti itu bukan kategorikal. Berarti numerik yang kita berarti butuh mean, rata-rata, standar deviasi dan varians itu tadi. Oh iya Bu. Iya. Apakah kalau contoh tadi itu kan ada yang non numerik begitu ya. Apakah bisa jadi Bu parameternya itu non numerik semua? Bisa, kenapa tidak? Apakah bisa jadi Bu parameternya itu numerik semua? Bisa, kenapa tidak? Begitu. Jadi kalau citra ya numerik semua. Gitu. Oke. Tapi itu mungkin nanti ini ya, apa? Itu kalau langsung di istilahnya kalau kita punya objek yang akan kita teliti berarti kita kayak kita masak itu kita nggak ngolah-ngolah apa-apa gitu berarti. Bahan-bahan masak kita cemplungkan ke dalam panci gitu. Kan tidak seperti itu ya. Kita melakukan pengolahan dulu. Artinya citra itu diolah dulu gitu loh. Ya boleh juga sih kalian. Apa salah Bu saya Bu? Yang ya nggak ada salah bener sih sebenarnya. Dites aja, diuji aja hasilnya gitu ya. Jadi kalau objek penelitiannya tanpa pengolahan, ya berarti seluruh intensitas seluruh elemen matriksnya langsung dicemplungno di naive Bayes tanpa pengolahan. Pengolahan itu kan panjang prosesnya, ya panjang prosesnya. Jadi mulai dari mungkin ada preprocessing, mulai resizing, mulai cropping, kemudian perbaikan kualitas, brightness, ada juga kontras, ada juga ini ya reduksi noise, begitu bisa jadi begitu kan ya. Kemudian di segmen objek di dalam citranya, gitu objek tertentu di dalam citra, misalkan bagian nodulnya, mungkin kan itu proses yang panjang begitu ya. Dari nodul mungkin apalagi yang perlu dilakukan, mungkin diekstrak nodul terus luasnya berapa. Lah mungkin luas itulah yang nanti akan menjadi masukan naive Bayes, bukanlah citra yang tidak diapa-apakan langsung masuk naive Bayes. Kalau tidak diapa-apakan itu tadi matrik kan begitu jadinya. Ngerti ya? Tapi kalau melalui tahapan sampai ekstraksi ciri objek, berarti tergantung ciri objeknya apa. Kalau ciri bentuk berarti ya ini apa? Ya apa misalkan luasnya atau kelilingnya atau faktor bentuknya. Kan begitu. Ya. Panjang lah ceritanya gitu ya. Tapi jangan khawatir. Ada banyak sudah ada banyak contoh-contoh dari kakak tingkat kalian gitu ya. Oke, ini contoh yang punya Zahwa ini sama saya, Dokter Hani. Ini punya Cindy dan Dokter Yanti ini saya dan Dokter Yanti. Kalau dulu itu masih boleh ya sama gitu ya. Kalau Dokter Hani itu kan memang dokter spesialis saraf ya. Oleh karena itu bersama dengan beliau untuk nyeri kepala ini mungkin masih diizinkan ya. Kalau sekarang saya mencoba kolaborasi dengan Dokter Yanti agak dipertanyakan ya di bidang apa begitu, karena beliau kan memang ya dokter gigi kan begitu ya, seperti itu ya. Kalau masalah gigi ya nggak apa-apa, jadi agak nggak seperti dulu begitu, yang agak bebas begitu ya. Sekarang ada banyak yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Oke, ini Cindy menggunakan IBS juga menentukan demam berdarah begitu ya, dari rekam medis juga. Rekam medis itu kayak gampang ya memang ya. Kalau citra kan proses panjang untuk mengolahnya gitu ya. Sinyal misalkan sinyal suara, kemarin ada sinyal batuk COVID, sinyal suara COVID itu juga di klasifikasi juga ya, tahapannya yang cukup panjang begitu. Oke, kita lihat saja untuk pekerjaannya Cindy ini. Ini probabilitasnya yang dihitung itu tadi ya. Nanti baca sendiri ya, boleh ngopi juga boleh.
Oh, ini sudah publish ya. Jadi kelasnya itu ada 2 kalau nggak. Oh, 3 ya. Jadi kelasnya atau levelnya ada 3, yaitu DB grade 1, grade 2, dan non-DB. Gitu. Ada 3 gitu. Terus parameternya apa? Ada berapa data? Itu cuman itu aja yang ditanyakan. Cara-caranya sama kok ya. Nah, ini untuk akurasinya 97%. Ya lumayan bagus ya ini ya. Gitu. Kemudian ada lagi Revina. Oh, Revina ini artikelnya saya belum ini ya. Sempat cari ya ini ya, ketemunya yang ini ya. Dokumen laporan skripsi ya. Diagnosa gangguan kehamilan menggunakan metode NFBS. Ya judul-judulnya kayak gitulah. Gitu ya. Sebenarnya banyak juga ya ini ya. Ini hanya sebagian saya ambil begitu. Untuk mungkin kalian bisa baca-baca begitu ya. Ya kalau ini dokumen atau laporan skripsi ya banyak ya. Kalau artikel kan singkat-singkat begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ingin bertanya, Bu. Iya. Kan jadi kalau apabila kita lihat di beberapa contoh skripsi yang cutting itu masih ada beberapa yang tidak sesuai ya. Nah, itu apabila kita ingin meningkatkan akurasinya agar lebih sesuai itu, apakah caranya seperti apa ya? Apakah kita memang harus mencari data uji yang lain atau seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita sudah nyampe di akurasi, ya memang jangan kaget kalau akurasinya kok. Bahkan akurasinya itu pernah ya saya itu 50, di bawah 50 gitu. Waktu apalagi kalau menggunakan metode deep learning dengan jumlah data yang sedikit 30 sekian gitu. Aduh, stres gitu. Ya, jadi ada beberapa ini ya teknik begitu ya untuk meningkatkan akurasi. Ini yang angkatan 2018 ini masih proses mengolah data ya. Kira-kira 2 minggu lagi mungkin saya baru mendengar ini, baru mendapat laporan progres hasilnya akurasi berapa dan bersiap-siap begitu ya, memikirkan putar otak begitu Pak, bagaimana caranya begitu ya, seperti pertanyaan kamu tadi itu ya, meningkatkan akurasi begitu ya. Jadi ya tergantung objek penelitian ya, tergantung objek penelitiannya. Kalau objek penelitiannya citra, kita bisa yaitu tadi melakukan beberapa pengolahan gitu ya sebelum masuk ke metode klasifikasi, perbaikan kualitas atau mungkin reduksi noise atau mungkin ekstraksi fitur yang lain begitu, itu bisa dilakukan ya. Tapi kita juga harus apa ya mempertimbangkan waktu kan, ya waktu kan kalian dibatasi waktu, kalau saya enggak ya. Tentu saya sebagai dosen pembimbing tentunya, atau siapapun harus saya, mesti semua begitu kok, akan mempertimbangkan waktu bagi mahasiswa. Saya rasa kalau memang waktunya tidak memungkinkan untuk menambah tahapan begitu ya, atau mencoba, itu kan bukan hanya menambah, tapi mencoba yang juga belum tentu juga apakah benar-benar apakah bisa dijamin meningkatkan akurasi, enggak juga kan. Nah, itu hanya usaha yang dicobakan saja kan begitu ya. Secara keilmuan atau konsepnya sih seharusnya baik kan begitu ya. Tapi kan banyak sekali parameter yang manusia itu tidak bisa mengindra begitu. Tidak bisa mengindra, banyak sekali gitu loh parameter di alam ini yang ya kita nggak bisa mengindra secara keseluruhan. Kayak penelitian itu gini loh ya. Kayak kita itu megang analoginya yang sering sekali saya sampaikan ke mahasiswa saya itu. Kalau kita lagi meneliti sebuah objek, misalnya manusia itu kayak buta gitu ya, buta, matanya ditutup, indranya cuma tangan gitu ya. Objeknya adalah misalkan gajah begitu. Pas kita megang kakinya, boleh tahu kita berkesimpulan, oh gajah itu adalah besar, tinggi kan begitu ya mungkin ya. Pas kita megang telinganya gitu ya, orang lain itu misalnya megang telinga, oh gajah itu ada kemungkinan tipis dan lebar kan begitu. Salahkah? Ya tidak. Apa kita bisa melihat gajah secara keseluruhan? Ya belum bisa. Artinya banyak faktor. Gitu loh.
Jadi sah-sah saja membuat kesimpulan bahwa gajah itu tipis dan lebar. Termasuk ini juga sah-sah saja. Misalkan dengan parameter terbatas, sah-sah saja kita mengatakan sebuah objek itu A, B, C begitu dari sebuah hasil penelitian. Asalkan kan itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan gajah itu tipis dan lebar. Buktinya apa? Berdasarkan apa? Kan begitu kan seperti itu. Yang penting adalah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ada masalah dengan akurasi sih sebenarnya. Nggak ada masalah. Kalau saya nggak ada masalah dengan akurasi. Apa akurasi 50% ya nggak apa-apa. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kok akurasinya seperti itu. Lah itu contoh yang tadi itu misalkan tidak sesuai. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan tidak sesuai? Itu ya. Itu harus dianalisis dulu, dikaji sebelah mana apa yang menyebabkan tidak sesuai. Gitu. Tidak hanya dilaporkan oh tidak sesuai, oh akurasi segini ya sudahlah. Gitu. Oke, begitu ya. Kalau masih ada waktu, jadi jawabannya kalau masih ada waktu mungkin bisa dilakukan tambahan begitu ya, tambahan tahapan begitu ya. Seperti itu mungkin ada seleksi. Contohnya tadi itu kalau objeknya citra atau mungkin sinyal begitu ya, perbaikan kualitas begitu. Tapi kalau misalkan objeknya ini adalah sebuah data kayak ini contohnya rekam medis ya mungkin jadi seleksi atau mungkin itu tadi membuang data-data yang mengganggu atau tidak berada pada polanya begitu. Itu yang akan menjatuhkan atau memperburuk akurasi. Pasti itu harusnya dilakukan terlebih dahulu ya seperti itu. Atau mungkin pertanyaan kan itu sudah dilakukan Bu, tapi akurasi tetap jelek. ya itu seperti itu ya penelitian itu. Saya sih nggak terlalu agak juga. Ya nanti kita pikirkan lagi. Mentoknya itu ya di kita kaji aja, kita analisis kenapa kok hal itu terjadi. Bagian mana begitu. Parameter mana atau hal apa sih yang menyebabkan akurasinya rendah. Seperti itu jawaban saya. Oke, ada lagi? Saya tuh belum menjelaskan damper saver ini sudah 9:30 ya. Damper saver itu banyak ya. Yang menggunakan damper saver ya ini juga salah satu metode ketidakpastian ya juga begitu ya. Damper saver ini ya banyak yang menggunakan metode damper saver. Jadi dia menggunakan intuisi pakar begitu ya untuk menyatakan sebuah parameter ini diyakini mempengaruhi sebuah kejadian itu sampai seberapa begitu. Nah, disebut sebagai nilai belief itu ya. Seperti itu. Ini parameter wakai ini yang dilakukan Hardian ini penyakit jantung ya dengan Dr. Yudi ini saya. Jadi ini adalah intuisinya Dr. Yudi. Jadi kalau menggunakan sistem pakai ya damper saver saran saya itu kalian harus menggandeng pakar. Jadi jangan sama-sama sama dosen komputasi. Soalnya nanti kalian akan bertanyakan, loh nilai beliau sama ini dari mana? Ini kenapa? Nah, siswa jawab dokter atau pakarnya. Begitu ya. Seperti itu. Ini sih, Bu? Halo, iya, silakan. Ini tadi kenapa dikatakan yang ketidakpastian ya, Bu? Berarti ada yang pasti gitu ya, Bu ya? Ya, oke. Kenapa kok disebut sebagai ya itu tadi namanya tidak pasti, berarti kan ada yang pasti ya secara kata-kata ya bisa disebut seperti itu begitu ya, ada yang pasti begitu. Tapi jangan lupa ranah atau kecerdasan manusia itu kan bukanlah hitam dan putih toh, atau ya dan tidak kan begitu. Itu yang ingin ditiru kan dari artificial intelligence. Ya manusia kan begitu cara berpikir manusia. Apa pasti begitu kan? Enggak. Hukum fisika pasti Bu. Iya, karena itu penyederhanaan parameter ya. Begitu ya. Misalkan saya menghitung kecepatan ini, iya kan parameter yang lain nggak abek no. Misalkan angin dah atau misalkan gesekan atau itu semua banyak yang diabaikan. Ya kalau banyak yang diabaikan parameternya terkungkung pada atau dibatasi begitu ya. Ya jadinya pasti, tapi kan realitanya tidak seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ini damper saver nanti baca sendiri ya sepertinya ya. Ini sangat banyak contoh-contoh damper saver. Sampai saya bosen kalau menggunakan metode damper saver kebanyakan. Saya harap tidak lagi menggunakan ini ya, karena kebanyakan ya. Ini menentukan resiko berat bayi lahir rendah. Yosi dengan Dr. Erna ini. Jadi saya selalu menggandeng pakar ya kalau damper saver ya, karena
saya kasihan dengan mahasiswanya nanti, karena saya juga nggak bisa bantu untuk nilai beliefnya. Kenapa Dokter Erna menggunakan ini? Itu pernah dulu waktu ujian ditanya, loh kok segitu ya, kenapa ya? Apakah nanti dokter lain sebidang atau mungkin sama-sama spesialis kandungan akan memberi nilai yang sama? Jawaban beliau adalah tidak, tapi di ringnya pasti nggak jauh katanya. Ya itu tadi dijawab begitu. Nah, kalau saya tanya gitu ya nggak bisa jawab. Ya seperti itu. Jadi ini berdasar atau berbasis pada keyakinan pakar begitu ya. Bagaimana damper saver bisa memberi keputusan atau mengambil keputusan itu berdasarkan kombinasi di antara seluruh parameter yang digunakan begitu. Jadi dari seluruh nilai belief yang ada yang ditentukan oleh pakar. Jadi nanti kalian kalau menggunakan metode damper saver itu banyak diskusi dengan pakar, terutama penentuan parameternya apa saja dan nilai beliefnya berapa. Apakah ada kemungkinan Bu pakarnya nilai beliefnya bingung? Bisa jadi begitu. Ya cari yang lain gitu mungkin ya. Kemudian Rizky ini potensi stroke juga dengan Dokter Yudi juga, ini penyakit kaitannya dengan penyakit jantung juga ya. Kemudian Nur Rahma ini dengan Dokter Erna lagi nih saya. Ini sudah publish juga ya sebenarnya ya. Ya seperti itu. Saya nggak sempat menjelaskan damper saver, tapi garis besarnya tadi sudah saya jelaskan. Jadi metode klasifikasi yang mengkombinasikan tingkat kepercayaan dari parameter yang mempengaruhi sebuah objek, begitu kombinasi ya, perkalian begitu saja ya antar satu parameter dengan parameter yang lain begitu, perkalian nilai beliefnya itu tadi. Jadi sederhana juga untuk damper saver. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan saya sudah masuk ke metode klasifikasi KNN dan decision tree ya. Begitu. Mungkin juga saya cuman satu lagi sepertinya ya, tidak sesuai dengan target saya yang 1 kali tatap muka 2 metode kayaknya ini. 1 jadi cukup panjang juga ceritanya ya. Kalau decision tree 1 kali tatap muka sendiri. Atau Kak Niris Nipor. Ya sebenarnya saya membuka diskusi ya di selain kuliah gitu ya. Karena memang kalau mengandalkan kuliah yang nggak cukup waktunya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk data-datanya yang mungkin kakak tingkatnya dapatkan dari rumah sakit, ya boleh juga kalian mau menggunakannya lagi. Bisa menghubungi saya begitu ya. Pembimbingnya nggak juga harus saya. Jangan ngumpul di saya juga. Begitu ya. Yang penting izin gitu loh, Rek. Jangan tiba-tiba aja begitu ke mahasiswanya atau ke kakak tingkatnya begitu ya. Karena kan ini juga saya juga perlu izin juga atau ngomong-ngomong juga ke yang memberi data ya, terutama dokter ini ya, dokter Yudi atau mungkin itu tadi juga perlu minta izin juga gitu ya, karena beliau-beliau ini yang membantu kakak tingkat kalian begitu, jangan hanya langsung mengcopy begitu ya, kita ya etikanya begitu ya. Oke seperti itu, jadi pada prinsipnya boleh begitu ya, cuman mungkin itu tadi hanya izin-izin saja. Oke, akan lebih mudah justru kalau memang nggak ke rumah sakit sendiri begitu ya memang. Apalagi datanya data rekam medis ya cepat ya. Kalau mau cepet-cepetan ya 1 bulan selesai. Oke mungkin seperti itu. Tapi kayaknya penelitian 1 bulan kok kurang greget gitu ya saya. Jadi nggak banyak yang kalian peroleh begitu. Untuk mendapatkan data ini juga butuh waktu, butuh proses, butuh sidang etik juga loh ya kakak tingkat kalian itu ya, di rumah sakit UNER dan di rumah sakit. Jadi mungkin itu tidak kalian lalui jadinya kan begitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu kalau langsung ngopi data. Tapi kalau memang ya monggo diputuskan sendiri lah ya seperti itu. Ya ada nilai plus minusnya lah. Oke, saya rasa cukup sekian untuk kuliah saya.
Kalau ada pertanyaan ya nanti kita lanjut di platform yang lain begitu ya. Sudah cukup? Iya Bu, cukup. Baik, kalau begitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.